nitrogen diawali oleh jatuhnya nitrogen bersama air. Kemudian menyerap ke dalam tanah, dan ketika nitrogen berada di tanah, dia tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yakni tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar bintil ini kemudian akan diubah menjadi amonia oleh bakteri Rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah fiksasi nitrogen yang telah menjadi amonium, kemudian akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit. Dan kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Kemudian tumbuhan akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut dengan asimilasi. Jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, kemudian menjadi bangkai, maka bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, baik fungi maupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Prosesnya disebut dengan amonifikasi, sehingga akan diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi tadi. Nitrat yang tersisa atau nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri. Di nitrifikasi, nitrogen bebas tersebut yang berada di atmosfer akan kembali melakukan siklusnya secara terus-menerus. Karbon dioksida dihasilkan dari proses respirasi dari manusia maupun hewan atau dari industri atau erupsi Gunung Merapi. Kemudian, karbon dioksida yang berasal dari atmosfer ini yang dihasilkan dari contoh tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga akan menghasilkan oksigen. Hasil dari fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dari energi yang akan digunakan kembali oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini ketika mati atau telah menjadi bangkai akan diurai oleh dekomposer yang akan mengendap di dalam tanah sekitar beberapa tahun atau beberapa juta tahun, yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber senyawa karbon yakni batu bara dan minyak bumi. Kemudian digunakan kembali oleh industri, dan industri kemudian menghasilkan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer ini akan diserap juga oleh fitoplankton di lautan, kemudian akan dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton akan dimakan oleh ikan paus. Sehingga ketika ikan paus mati atau menjadi bangkai, dia akan menjadi fosil dan akan kembali menjadi sumber senyawa karbon yang menjadi batu bara atau minyak bumi yang dapat dimanfaatkan kembali oleh industri. Sehingga industri akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Siklus karbon dan oksigen ini akan terus berlangsung. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur ini kemudian direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida. Ion sulfat kemudian diserap tumbuhan dan dibuang menjadi protein. Jika tumbuhan atau binatang mati akan mengalami proses penguraian. Beberapa jenis bakteri dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Sulfur anorganik yang mengendap dalam fosil akan dimanfaatkan manusia sebagai
bahan bakar fosil industri. Industri bahan bakar kendaraan bermotor. Pembakaran yang tidak sempurna dari pembakaran fosil ini akan menghasilkan SO2 yang akan terkumpul di atmosfer. Saat terjadi hujan, maka akan ada reaksi antara air dan SO2 di atmosfer yang mengakibatkan adanya hujan asam. Hujan asam akan membawa SO2 atau SO4 ke tanah dan air. Selanjutnya, SO4 dapat diserap oleh tumbuhan dan ada pula yang mengalir sampai ke lautan. Hai, kenalin. Nama aku Fosfor. Aku merupakan siklus biogeokimia yang mengalir dari abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Siklusku merupakan satu-satunya siklus biogeokimia yang siklusnya tidak melewati atmosfer. Menarik banget kan? Yuk, dengerin kisahku. Kisahku berawal dari batuan sedimen. Oleh air hujan, batuan yang mengandungku akan mengalami pelapukan, sehingga aku akan larut dan masuk ke dalam air dan tanah. Aku akan diserap oleh tumbuhan dan berpindah ke tumbuhan tersebut. Lalu, tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh makhluk hidup, yakni hewan dan juga manusia. Hewan yang memakan tumbuhan tersebut nantinya akan dimakan oleh manusia. Ketika tumbuhan, hewan, manusia mati akan mengalami dekomposisi atau pembusukan oleh bantuan dekomposer menjadi detritus dan kembali lagi menjadi aku. Kemudian aku yang terbawa air yang mengalir akan berakhir di lautan. Kemudian aku menumpuk dan menjadi batuan lagi. Ketika permukaan air menurun atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung aku akan menjadi bagian ekosistem darat. Proses ini memerlukan waktu ribuan tahun sebelum siklus terulang kembali. Jadi itulah kisah mengenai siklusku, yaitu siklus fosfor. Sampai jumpa lagi.